palsu. Hadis palsu. Hadis palsu. Di Kalimantan Selatan, Habib sudah tidak banyak yang laku ya. Mereka itu memaksa datang walaupun tidak diundang dan berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya tidak diundang pada acara malam hari ini, tetapi saya diperintah oleh datuk saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk khol habaib itu menjadi benteng pertahanan terakhir mereka dengan tetap melakukan propaganda, doktrin menyampaikan informasi yang tidak ada datanya atau mengada-ada saja. Katanya kita membenci Ahlul Bait Nabi. Siapa? Mereka Alawi itu bukan Alawiyin yang asli, Alawiyin palsu. Bukan Ahlul Bait Nabi yang asli, Ahlul Bait palsu. Tapi ngaku-ngaku minta disamakan statusnya seperti Ahlul Bait yang asli, Alawiyin yang asli. Jadi Kang Mas Abu Bakar bin Hasan As-Segaf, berhentilah. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalian itu bukan cucu Nabi. Sudahlah, ikhlaslah, taslimlah, menyerahlah. Nggak ada data yang bisa mendukung keabsahan kalian. Jangan ngaku Alawiyin, ya, merujuk sampai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tapi kalau Alwi bin Ubaidillah monggo terserah. Jadi seandainya yang hadir pada khol yang ke-70 tahun di Gresik sana, yakni kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf yang katanya Sohim Gresik, tahu kitab ini, maka nggak akan mau datang ke sana. Karena banyak yang tidak mengetahuinya. Ya karena apa nggak baca? Lah yang baca, yang punya kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar Muhammad bin Muhammad As-Segaf yang katanya Sohim Gresik ini malah justru tidak terbuka. Kang Mas, ya, Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan, ya, dulu panjenengan itu sudah diprank oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan Al-Burqa Al-Musikohnya. Kalau jenengan sekarang mau ngeprank, ya, PHP palsu terhadap duriah panjenengan semua, itu bagaimana? Berhentilah, nggak ada gunanya. Nggih. Jenengan sudah tahu Kang Mas Abu Bakar bin Hasan As-Segaf Pasuruan, kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah ini sudah, dan ini sudah kami bagikan di channel ini, ya. Di antaranya ya jenengan lihat sendirilah. Seandainya tidak ada Habib Abu Bakar Gresik Al-Kutub, Jawa ini hancur lebur. Surabaya yang Gresik total hancur lebur karena serangan sekutu. Dan di antaranya kalau ingin ya melihat wajah Rasulullah yang ada di wajah Habib Abu Bakar, Al-Imam Al-Kutub, setiap tahun terus itu dipropagandakan, ya. Ini fotonya, ya sama kan? Dong kitabnya ini memang. Yang ngarang, yang nulis kitab ini adalah muridnya langsung Habib Abu Bakar ini. Saya tidak menghina, tidak merendahkan. Silahkan kalau diyakini itu internal kalian. Tapi jangan paksakan kiai dan santri jamaah umat Islam Indonesia itu untuk meyakini. Tolong sampaikan secara terbuka, penuh kejujuran. Ya di antaranya bukalah kitab ini. Halaman 27. Barang siapa yang pingin ya bisa bertemu dalam mimpi dengan Kanjeng Nabi, maka sering-sering melihat wajah ini loh. Jangan wajah, lihat wajahnya. Nanti jenengan akan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Karena ini wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi. Ada kitabnya ini. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitab, ini terangkan masuk akal apa enggak. Setiap gerakan zatiyahnya, fisik badannya, ini Kanjeng Nabi semua ini. Ini gurunya Habib Soleh Tanggul. Lah Habib Soleh Tanggul, ya begini sama seperti gurunya. Bahkan yang mengatakan Kanjeng Nabi kita itu tawaf setiap malam di Surabaya. Ya, ini. Gitu loh. Wa min a'zamil mura'i ru'ya jumlatin minan nas anna man bayang dzurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang duru ilal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ya tidak hanya itu, banyak sekali sudah kami bagikan. Ya banyak yang berisi doktrin seperti yang disampaikan oleh Kang Mas ya Abu Bakar. Nggih. Pak Arya Dirgantara, saya ketawa ngakak
mudah sekali caranya untuk berjumpa Rasulullah SAW, cukup dengan lihat ini aja dengan Pak Arya Dirgantara, dengan pandang secara dalam matanya, telinganya, semuanya nanti ketemu kanjeng Nabi. Nggak percaya? Aduh. Habib Umar bin Hafid itu jual beli jin. Nanti akan kami bahas bersama di channel kita ini bersama. Kami akan, insya Allah, kalau nggak ada halangan, akan ketemuan Bang Nasa palsu. Akan menyampaikan kepanjenengan semua nanti. Akan bongkar semua. Tidak hanya Muhammad Shokib Mirdad yang ngingoni jin, memberi makan keluarga jin 125. Tidak, tapi yang sekarang nanti akan kita bongkar. Ternyata ayahnya Habib Umar bin Hafid itu, ya, nanti kita bongkar. Nanti saya kalau terangkan sekarang, nanti dengan nggak penasaran. Dengan kalau kepingin melihat kanjeng Nabi, pandang wajahnya. Alexander Davasking, Hal Gresik dapat sponsor dari Pemkab Gresik. Lah ini Pak Alexander Davasking. Nanti Hal Tuban nanti, tapi bukan Mbah Sunan Bonang. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Banyak di antara pejabat pemerintah itu yang nggak ngerti sejarah. Nanti akan ada hal-hal lagi, ya, hal Surabaya, hal Pasuruan. Nah, yang kami sayangkan di mana sifat nasionalismenya para pejabat Pemkab Gresik sana. Malah ikut serta menyiarkan hal Gresik, disiarkan melalui panelnya Pemkab Gresik. Ini memalukan. Gak ngerti sejarahnya, nggak ngerti manakibnya, majmuk kalamnya, ikut-ikutan saja. Kalau toh ingin tabarukan, ya kholnya Said Maulana Malik Ibrahim, Shokib Gresik sing asli. Mbah Maulana Malik Ibrahim itu Shokib Gresik asli. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Pak Habib ini mencoba untuk merampas kota-kota. 1 hari setelah khol yang ke-70 Gresik pindah ke Lawang, khol Lawang. Ya kan? Habib Muhammad Gabir itu, ya. Shokib Lawang, tidak hanya Shokib Malang, Al-Imamain saja, tapi saat kecamatan-kecamatan ini diakui semua nanti. Habis kalian. Itu khol Lawang. Lawang itu pintu masuk dari arah utara perbatasan dengan Pasuruan. Purwodadi masuk ke selatan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Selatannya lagi Singosari. Lah kemarin 1 hari setelah khol Gresik ada khol Lawang. Yo Shokib Lawang ya. Ini dan terus akan terjadi dan akan merepotkan seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, kalau bisa jangan dihadiri. Yang hadir itu mereka-mereka dari kalangan mereka sendiri. Cukuplah kiai-kiai santri nggak usah dikerahkan. Ya, lebih baik mendoakan Bapak Ibu dan guru-guru ngaji yang ada di desa-desa kita sendiri, kampung-kampung kita sendiri. Itu saja. Kalau tabarukan ya kalau wali songo itu tidak apa-apa. Beta Arto, kalau Gresik disupport pemerintah, kalau Solo disupport pemerintah. Kalau Pasuruan, bahkan Igoro, misalkan Mbak Soleh Semendi, kalau Pasuruan, orang apa-apa, gak apa-apa. Kalau Probolinggo, kalau Jember, kalau Lumajang, kalau Banyuwangi, kalau Situbondo, kalau Bondowoso, ya, kalau Malang dan seterusnya, se-Indonesia Raya, yang penting kalau tokoh setempat. Itu tidak apa-apa. Pak Deddy Suryadi, semua sudah rungkat, tapi masih saja bertahan, karena iblis selalu bertahan. Nggih, pertahanan terakhir, benteng terakhirnya itu adalah hol-hol ini. Semakin diperbanyak hol-hol, dalam satu kabupaten nanti ada habib yang meninggal di kholi dibesar-besarkan 30 orang saja khol setiap tahun. Berarti 1 bulan anggaplah 3 ya. Ya sama 35 berarti 3 khol habib. Nanti gandeng PCNO setiap kabupaten, ngundang PWNU ya, setiap wilayah ngundang PBNU setiap ceramah di propaganda ya, dipromosikan bersama besar-besaran di sana. Dikarang sebuah kitab. Hubah Al-Haddad, luar biasa ke rumahnya. Padahal 0 zong belaka. Nggih, para mau diudi Tarim, kata mereka kota wali. Kenapa nggak pernah ada khol kota Tarim? Nggih. Aneh katanya. Kenapa nggak ada Shokib Tarim ya? Nggih. Bukan Abu Bakar bin Salim, itu Shokib Imat itu. Tapi Shokib Tarim itu sekarang mungkin mau Habib Umar bin Hafid mungkin ya. Yang paling berbahaya sekarang ini ya, lulusan wisuda dari Darul Mustafa Tarim ada 112-an yang sudah kembali ke Nusantara. Ya nanti kita pantau bersama apa yang mereka ajarkan, apakah ya khurafat-khurafat juga. Yang kemarin kami bagikan ke panjenengan itu kan ya, Habib
Abu Bakar Al-Adini itu kan sakti ya, bisa menenggelamkan kapal perangnya Sultan Romawi ya. 6 dengan siwak ya. Baskom, cup, kapal perang lo iso tenggelam sak penumpang-penumpangnya. Hebat ya kan? Gede habis. Luwih sakti Habib Abu Bakar Al-Adini daripada Kanjeng Nabi. Bukannya Nabi aja perang angkat senjata ya terluka. Ya sakit juga. Jadi dulu memang orang-orang yang ada di Nusantara ini mengandalkan ilmu batin memang. Oleh sebab itu kalah dengan Atlantis ya, kalah ya. Buktinya Majapahit ya, Demak kalah Mataram Islam dengan Belanda yang mengandalkan akalnya ya. Ilmu dohir, ilmu nyata, kasunyatan. Ilmu kasunyatan. Jadi jangan mengandalkan aji-ajian, beda zamannya. Beda. Jadi kita harus mampu menyesuaikan zaman. Nah, sekarang kita harus memproduksi drone yang bisa mengangkut 1 kuintal bahan peledak yang bisa diremote dari jarak 2000 km dengan pesawat siluman yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Nah ini harus begini, zamannya beda. Zamannya beda. Lah, kalangan pesantren kita, santri-santri yang masih belum mau open minded, kiai-kiai juga, ya banyak yang tertinggal. Ya, amalannya itu bukan amalan yang poin-poin dalam agama, ya, maca Quran, maca sholawat, ya, tapi modalnya hizib sakron. Hizib sakron. Ya, kajian mabuk, jurus mabuk, punya Habib Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah ini seperti ini, saya punya majmu'ah al-a'mal al-yaumiyah ya, punyanya pondok pesantren ya, saya nggak nyebut nama, di Python lah. Terkenal ya. Dia menyusun ini, jadi santri-santrinya itu dikasih amalan-amalan gitu, masuk Quran ya wis ya. Ya. Rotep al-Haddad itu ganti maca sholawat plus maca Quran, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Ar-Rahman. Jadi untuk ganjaran. 1 huruf 10 kebaikan. Isa wae wangil malah tambah maca Wirdul Latif, Rotep al-Haddad, Hizib As-Sakron, beda zamannya. Kalau doa nggak apa-apa, tapi jangan memberatkan. Jadi ini saya dapat ini dari Probolinggo ini, ada pesantren besar ini, puluhan ribu santrinya. Jadi ngasih tugas santri itu bukan untuk membaca Quran atau membaca pelajaran, mempersiapkan ya wawasan dan pemikiran, tetapi disibukkan dengan amal-amalan yang ya menurut saya ya faedahnya kurang tepat kesasaran karena zamannya beda. Harusnya santri-santri pada pesantren dikasih keterampilan bertani, berkebun, berternak, ya, perikanan, ya, pertanian dan lain sebagainya untuk masa depan, karena memang lulusan pesantren itu tidak memiliki ijazah formal untuk melamar pekerjaan. Jadi sama seperti ini. Ini sangat disayangkan. Nah, ini bagian contoh kecil saja. Pak Luktom Fadilah, Pak Alawi adalah Israel Bahayata. Ada korelasinya ke situ. Pak Antum baik, kelebihan Habib tiada malu bikin cerita palsu. Herannya PBNU dan Kiai pada banyak yang manggut-manggut ya, karena sudah terkena pengaruh, ya pengaruh, dipegang, dicium tangannya, dirangkul badannya, dipegang kepalanya, dikasih ijazah amalan-amalan mereka. Itu gitu, ya termasuk ini ada ijazahnya. Setiap tahun itu rutinan di Lirboyo itu ijazah kubro. Jangan diikuti. Gak maju negeri ini, gak maju. Mohon maaf, saya malah membaca yang live tadi, yang nulis yang dan nggak kebagian gitu. Meka official. Pak Alawi bahaya laten, lagi memanipulasi propaganda generasi Islam Indonesia gitu. Terus terima kasih, bahaya laten memang. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada agama itu, para pemeluknya itu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan akal sehatnya, langsung menerima begitu saja. Enak bisnis atas dasar agama itu paling mudah diterima, paling enak mempengaruhi umat manusia, pemeluknya khususnya. Mungkin Pak Wahyu Widianto yang paling repot dan ribet itu pengkhianat, londo pesek karena mereka terlalu bangga Pak Yaya. Atau saya Habib Alawi tak ada gunanya, mereka cuma ngabisin beras Indonesia. Ada gunanya, tapi yang penting kita sadarkan. Pak Abdul Muiz membawa hadir, sebenarnya saya agnostik, salah satu faktornya jijik lihat kelakuan Habib. Nah ini Pak Abdul Muiz ini, jadi nanti jangan agnostik Pak Abdul Muiz, kita sama-sama diskusi tentang agama itu ilmiah gitu loh. Jadi kenapa ke agnostik ya? Memang karena ada penyebabnya, faktornya jijik lihat kelakuan Habib. Agama itu dibuat untuk propaganda, untuk membodohi umat manusia, sehingga banyak
penganut agnostik di Eropa juga itu begitu. Ya. Berarti juga agama-agamaan. Ya. Kenapa? Agama disalahgunakan oleh umat manusia, dimodifikasi. Ya. Jazakumullah khairul jaza. Kesimpulan dari pengajian ngaji bersama live streaming malam hari ini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Asegaf dari Pasuruan itu penuh dengan propaganda, doktrin-doktrin yang tidak berguna. Apalagi menuduh kita ini pembenci Ahlul Bait Nabi kita. Jelas tidak sesuai dengan fakta. Dan masih ada pengakuan, ya, keyakinan dirinya dan keluarganya, leluhurnya masih cucu Nabi kita. Ini memalukan, pengakuan tanpa ada sumber data, referensinya. Disuruh tes DNA, menolaknya. Yang sudah tes DNA, ya jelas DNA Yahudi sana. Ini sangat memalukan. Dan jika nanti setiap daerah, kota, kecamatan, semua diklaim namanya Hol Lawang, Hol Singosari, Hol Sedayu, Hol Wonocolo, Wonokromo, Wonokidri, Hol Wonosalam, Jombang, dan seterusnya, berbahaya. Satu kabupaten saja dikuasai ada 35 Khol Habib Alawi, maka umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama akan direpotkan semua. Ditarik iuran untuk barokah, supaya barokah. Ayo Khol Habib digerakkan semua, jamiah Yasin Tahlil, Istighosah, Rotib Al-Haddad digerakkan semua. Untuk nantinya di sana tidak diberikan keberkahan ilmu yang membawa manfaat, tapi justru berisi dogma propaganda, doktrin penyesatan, penipuan, pembodohan saja. Ini sangat berbahaya, tidak sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru malah membodohkan kehidupan bangsa. Di saat geopolitik global seperti sekarang ini, Indonesia harus bersaing, harus lebih kuat dan canggih senjatanya daripada Iran. Kita harus mendekat Rusia, mendekat Amerika dan China juga, Jerman, Prancis juga kita dekati semua untuk kita beli teknologi persenjataannya supaya Indonesia semakin kuat melindungi tanah tumpah air, tanah dan udaranya. Malaikat yang menjaga surga Indonesia Raya adalah TNI Polri kita. Malaikat yang mengatur hukum di dalam surga adalah hakim, jaksa, begitu juga penegak hukum lainnya. Harus amanah, ya, mencari ridho dari Allah yang Maha Rahmah. Demikian kajian kita malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Asegaf Pasuruan dan Habib-habib yang lain yang mendengarkan kajian kita malam hari ini.